Pemirsa, Lapas Kelas 2A Binjai di Medan, Sumatera Utara memiliki cara unik untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas warga binaan. Melalui kelas daya cipta seni, warga binaan lapas diajak membuat berbagai kreasi seperti kalung, gelang, tas, dan produk fashion lainnya yang bernilai jual. Berbagai kreasi fashion yang cantik ini bukanlah produk karya pelaku UMKM, melainkan buah tangan warga binaan Lapas Kelas 2A Binjai di Sumatera Utara. Lapas ini memang memiliki cara tersendiri untuk mengasah kreativitas warga binaan lapas. Melalui kelas bernama Daya Cipta Seni, 30 penghuni lapas konsisten diajarkan berkreasi dengan manik-manik dan benang wol dari jam 10 pagi hingga 12 siang. Menggunakan gunting dan benang, manik-manik tersebut dapat dibuat menjadi berbagai karya oleh warga binaan, mulai dari tas kecil, pouch, kalung, gelang, dan berbagai kerajinan cantik lainnya. Selain mengasah kreativitas, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kemandirian warga binaan saat keluar dari lapas. Pasalnya, seluruh warga binaan lapas juga mendapat sertifikat dari BNSP, atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan sertifikat tersebut dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di sektor formal. Hasil kreasi para warga binaan dipajang dan dijual secara terbuka di stand pameran yang dibuka di depan lapas. Hasil kreasi mereka dapat dibeli oleh warga umum mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan pembuatan produk. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Theo Adrianus selaku Kepala Lapas Kelas 2A Binjai dari Medan, Sumatera Utara. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Theo, apa kabar di sana Pak? Ya, selamat siang Mas Andre, salam dari Binjai. Luar biasa, kami sebelumnya juga mengapresiasi dari Lapas 2A Binjai yang memberikan keterampilan ya bagi warga binaan di sana. Pak Theo, ini boleh dijelaskan bagaimana Pak ide awal mulanya bisa membuat kelas untuk memberdayakan para warga binaan di sana agar memiliki keterampilan ya atau skill lah ya membuat kreasi berbagai macam produk fashion, Pak Theo? Ya, jadi dapat kami jelaskan bahwa salah satu tugas pokok fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Binjai adalah melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan pembinaan ini salah satu subsistemnya adalah kegiatan kemandirian, di mana warga binaan, seluruh warga binaan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diberikan pelatihan, pendidikan, keterampilan, bekerja sama dengan BNSP, sehingga harapan kami dengan skill atau keterampilan yang mereka pelajari dan miliki, dan juga disertifikasi oleh BNSP, ini dapat menjadi modal bagi mereka kelak ketika telah selesai menjalani masa pidana di Lapas Kelas 2 Binjai. Demikian. Baik, jadi mau memberikan sebuah keterampilan agar warga binaan ketika nanti kembali ke tengah masyarakat, mereka bisa mandiri secara ekonomi di sana ya. Luar biasa. Pak Theo, ini kalau tidak salah di belakang Pak Theo, ini teman-teman warga binaan lagi membuat kreasi ya. Boleh dikasih tahu ini lagi kelas apa dan membuat kreasi apa di sana Pak? Ya, jadi hari ini warga binaan wanita yang ada di belakang saya ini sedang bekerja melatih keterampilan mereka bagaimana supaya skill mereka jadi lebih baik. Jadi di depan saya ada beberapa contoh hasil karya mereka, Mas Andre, seperti ini. Ini hasil karya warga binaan yang terbuat dari manik-manik, dari pancing, dan artinya bahannya mudah didapat dan juga benda ini memiliki nilai seni yang cukup tinggi, apalagi ini kalau artinya bisa dijual di daerah-daerah wisata, ini tentu bisa jadi cenderamata atau souvenir yang baik. Apalagi kita di Sumut ini banyak kawasan wisata seperti kawasan Danau Toba, demikian. Oke, jadi sedang belajar membuat sebuah kreasi gelang ya, kalau tidak salah di gambar itu ya. Baik, ini boleh dijelaskan Pak Theo, kenapa dari berbagai macam produk yang mungkin bisa dibuat oleh warga binaan, kenapa memilihnya produk-produk fashion, Pak Theo? Siap, jadi di Lapas Binjai ini sebenarnya tidak hanya produk fashion. Di Lapas Binjai ini karena lapas kita juga artinya ada
artinya terdiri dari warga binaan laki-laki dan perempuan. Artinya pemberian pelatihan keterampilannya akan berbeda, menyesuaikan dengan jenis kelamin, minat, bakat. Jadi khusus untuk warga binaan wanita, kita coba berdayakan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang mudah, dengan memberikan pelatihan membuat manik-manik yang bisa dibuat jadi gelang, jadi kalung, cincin, termasuk juga bisa merajut. Ini termasuk tas rajutan, hasil karya. Ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya passion, karena kita sama-sama ketahui bahwa kaum hawa ini artinya sangat tertarik dengan passion, ya, seperti itu. Baik. Diharapkan ini juga artinya skill mereka ini dan bisa mendukung dalam pembangunan nanti UMKM ke depan. Demikian. Oke, jadi ditentukan berdasarkan gender ya, pria atau wanita, dan pendekatannya mengapa fashion, karena wanita lebih menyukai produk-produk fashion ya, maka dari itu ini mungkin bisa menjadi magnet agar ketika mereka kembali ke tengah masyarakat, mereka betul-betul bisa mandiri secara ekonomi ya, begitu Pak? Baik. Kalau dari kelasnya sendiri, kelas pelatihannya ini tentu mereka tidak bisa membuat sendiri. Harus ada guru di sana. Siapa yang mengajar di sana, Pak Theo? Ya, jadi dapat kami jelaskan bahwa terkait pelatihan yang kami laksanakan di Lapas Kelas 2A Binjai ini, kami bekerja dengan Balai Besar Vokasi Medan, Balai Latihan Kerja, dari Kementerian Tenaga Kerja, karena di sana banyak instruktur, asesor yang berpengalaman, dan ini kami undang ke Lapas Binjai untuk dapat memberikan pelatihan di lapas ini, sehingga kami harapkan nanti warga binaan yang sudah tekun mengikuti ini dapat keahlian, dapat skill, dan ini dapat menjadi modal mereka ketika selesai menjalani masa pidana di Lapas Kelas 2 Binjai. Demikian. Baik, jadi bekerja sama dengan berbagai organisasi ya, bahkan ada juga dengan organisasi pemerintahan dan mendapatkan sertifikat dari BNSP ya, sehingga ketika mereka ingin melamar kerja pun mereka bisa masuk karena sudah ada sebuah sertifikat yang resminya begitu ya? Ya. Baik, ini produk-produknya dijual di mana saja Pak? Saya dengar ini juga dipamerkan ya di berbagai macam acara. Iya, jadi produk ini Mas Andre kami coba artinya promosikan untuk dijual itu di lapas ini. Ada 2 tempat di lapas ini, ada di stand di ruang kunjungan, ada juga galeri yang kita buka di depan lapas, itu juga sebagai showroom atau ruang pameran, termasuk juga di masyarakat yang berminat bisa datang ke Lapas Binjai untuk memesan ataupun memilih-milih barang yang masyarakat senangi. Kami bisa sediakan di situ. Demikian, Mas. Baik, jadi juga dijual secara umum, di lapas juga dibuka, ada showroomnya di sana bagi masyarakat Medan atau siapapun yang ingin melihat-lihat atau membeli juga bisa langsung ke Lapas 2 Binjai di sana ya. Terakhir Pak Theo, apa harapan Bapak atau pesan bagi warga binaan lapas setelah mendapat berbagai pelatihan untuk membuat kreasi ini? Ya, jadi terima kasih Mas Andri. Harapan kami mungkin juga dengan harapan keluarga sama, bahwa masyarakat, warga binaan yang sekarang ini sedang menjalani masa pidana di lapas ini, kami harapkan bisa mengkaji diri atau introspeksi diri bagaimana membangun pribadi yang lebih baik, bagaimana meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, dan juga skill termasuk pengendalian dirinya, sehingga pada akhirnya ketika selesai menjalani masa pidana di Lapas Kelas 2 Binjai, warga binaan ini dapat kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, menjadi orang yang lebih baik dan aktif produktif dalam mendukung pembangunan nasional untuk kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Demikian, Mas Andri. Baik, kita harapkan dengan segala pelatihan, segala keterampilan yang diberikan di lapas di sana bisa membuat warga binaan lapas menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan sesama yang ada di sekitarnya. Terima kasih, Pak
Pak Theo telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, salam untuk warga binaan di sana, Pak. Salam sehat. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.